Selamat pagi. Kali ini kita akan memasuki pertemuan terakhir. Kita akan membahas tahapan penyusunan konsep perencanaan atau sintesis. Sintesis adalah proses dalam perencanaan yang dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan dan keterkaitan antara faktor yang dianalisis. Dalam hal ini, hasil analisis tapak diwujudkan dalam ruang untuk memperoleh konsep pengaturan dan pengelolaan kawasan. Setiap area memiliki karakteristik yang sama akan ditentukan fungsinya. Fungsi pada ruang inilah yang menjadi dasar penyusunan zonasi. Untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai sintesis, maka kita juga perlu mengetahui apa produk fisik dari perencanaan kawasan wisata. Setiap ruang dalam proses sintesis akan memiliki fungsi tertentu. Fungsi ini akan menjadi acuan dalam menyusun aktivitas dan jenis fasilitas yang dibutuhkan. Hasil akhir dari sintesis adalah zonasi, program aktivitas, dan jenis sebaran fasilitas. Zonasi merupakan sistem pengelompokan unsur-unsur yang mempunyai peranan dan fungsi yang sama. Penetapan zonasi selalu berorientasi kepada fungsi ruang dan aktivitas. Penentuan zonasi pada kawasan wisata harus mempertimbangkan aspek pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat, serta pelindungan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sistem pembagian zonasi yang umum di kawasan wisata adalah 1. Zona inti, yaitu zona utama di mana daya tarik dan produk inti terdapat pada area ini. 2. Zona penyangga, yaitu zona yang berfungsi sebagai pemisah antara zona inti dengan zona fasilitas pendukung. 3. Zona pelayanan, yaitu area di mana aktivitas yang intensif dan fasilitasnya ditempatkan. Berikut adalah contoh zonasi kawasan wisata Curug Layung, Jawa Barat. Kita menggunakan kawasan yang sama dengan studi hipotetik pada materi sebelumnya di analisis tapak. Setelah proses analisis, maka ditetapkan 3 zona di kawasan ini, yaitu 1. Zona inti adalah pusat daya tarik air terjun dengan aktivitas wisata yang tidak memerlukan fasilitas khusus seperti melihat pemandangan, trekking, dan bermain air. 2. Zona penyangga berfungsi memisahkan antara zona inti yang dipertahankan kealamiannya dengan zona pelayanan yang menjadi konsentrasi aktivitas dan fasilitas wisata. 3. Zona pelayanan berfungsi sebagai pusat aktivitas dan fasilitas wisata dan dipersiapkan berbagai fasilitas wisata pendukung. Berdasarkan analisis terhadap potensi wisata di kawasan Curug Layung, diperoleh hasil bahwa produk utama adalah lanskap pegunungan, good view, dan Curug Layung. Sementara produk pendukungnya adalah hutan pinus serta perkebunan sekitar. Berdasarkan hasil analisis preferensi wisatawan, juga diperoleh informasi bahwa wisatawan menginginkan atraksi wisata alam yang natural, menyatu dengan lingkungan sekitar, serta fasilitas sarana prasarana yang lengkap dan nyaman. Selanjutnya, kawasan ini akan dikembangkan dengan konsep ekowisata, dengan pembagian ruang atau zonasi berdasarkan blok pemanfaatan yang memiliki fungsi wisata khusus. Atraksi yang bisa dikembangkan pada masing-masing produk wisata berkaitan dengan aktivitas wisata alam yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kepedulian wisatawan terhadap alam. Dengan atraksi utamanya adalah bermain air, melihat pemandangan, dan lintas alam. Atraksi pendukung adalah outbound, piknik, berkuda, dan bersepeda. Sementara aktivitas perlindungannya terdiri dari aktivitas perlindungan alam, edukasi, penghijauan, dan pembinaan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai penentuan zonasi pada kawasan wisata. Semoga dipahami. Sampai jumpa.